aku mantan arsitek. Mantan arsitek. Iya. Udah putus berarti ya sama arsitek? Ngerjain rumah, posisi site-nya di pinggir sungai. Terus ownernya itu suka koleksi benda-benda antik. Sampai keliling beberapa negara gitu cuma pengen tahu kalau bolong di tengah itu nggak cuma donat, bukan dong ya? Kalau ini bangunan gitu. Tapi bolong tengah tuh kayak apa sih fungsinya? Terus Yang enjoy nggak enjoy ya, jadi maksudnya tetap ada fase yang ada bagian yang nggak enaknya kan gitu ya, namanya profesi kan seperti itu. Terus Kalau yang pernah di handle itu klubnya mana aja? kalau yang saat ini ya itu Juventus, Liverpool, Premier League sama FIFA World Cup. tapi ada gak sih sedikit dalam kehidupan Mas Gali itu pernah kepikiran kayak kayaknya kok aku pengen balik lagi ya, atau aku kok ke arsitektur lagi atau gimana gitu, ada gak sih? Kayak rencana ngepasin pas Piala Dunia tuh aku harus bikin pameran tunggal. Oh. Halo Keom Lovers, balik lagi tentunya di Keom Talk Marathon Podcast, dan kali ini bersama saya Juno dan juga Bunda Prakoso. bukan nyanyi dong kita. Oh iya. Wah, dari mana Bapak? Dari YouTube Belajar Arsitektur. Oke. Dan juga hari ini kita bakal ada bintang tamu tentunya. Nah, kalau boleh tahu, tadi saya dapat bocoran gitu tuh bintang tamu. Wah, ini teman saya gitu Pak Bodan nih. Bisa overview dikit nggak sih Pak? Nanti bintang tamu kita tuh ya akan kita undang tuh siapa? Ya. Ini teman saya tadi saya bilang gitu ya. Nah, Iya, saya lupa. apa ngomong temennya cuma pas lagi aja ya? Jadi yang mau kita kayak kita Ajak ngobrol. itu ada dua nih. Oke. Dua, dan mereka berdua itu memang teman saya. Oke. Teman saya, teman itu teman dari waktu kuliah. Oh, Dari kuliah. tahun berapa? Ketahuan. Saya mau membandingin umur. Tapi yang satunya malah justru saya kenal dari SMA loh. Oh iya. Walaupun Berarti lebih lagi ya. Jadi kita bikin misteri kan? Boleh. Daripada penasaran, nanti tentunya kayak belum saya di rumah, kita langsung undang aja. Yuk. Boleh ya? Kita langsung undang Mas Gali dan Mbak Safitri. Tolong dong. Tangannya dong. Terima kasih. Silakan duduk. Iya. Dan kita sudah bersama dengan Mas Gali dan Mbak Safitri. Tentunya apa kabar hari ini? Baik, sehat. Iya. Alhamdulillah. Aman ya hari ini ya? Aman. Udah makan? Kurang kayaknya. Habis ini perlu makan lagi. Oh, belum makan lagi. Oke, tolong dicatat ya. Tolong Oke. ya? Hah? Tolong ya? Iya, tolong oke aman. Pesenin ya, Mbak ya. Iya ya. Jadi ngomong-ngomong, mungkin bisa perkenalan satu-satu dari Mbak Safitri dulu. Halo, nama saya Safitri Kumala Dewi. Saya dari Jogja. Jadi apa lagi? Apa lagi ya? Asalnya tapi emang dari Jogja, asli Jogja juga. Enggak, aslinya enggak. Lahirnya di Klaten. Jogja coret. Jogja coret. Enggak coret juga sih. Udah nggak Jogja malah ya. Jogja. Oke, dari Klaten Iya, asalnya. aslinya dari Klaten. Terus kalau dari Mas Gali bisa kenalan, namanya siapa ini? Halo, aku Gali Satrio. Aslinya Jogja, kebetulan ya temannya Mas Bunda. Iya, kita oke. berdua temennya Mas Bunda. Ini beneran ya? Oke, udah terjawab terklarifikasi kalau emang beneran temenan gitu ya. Nggak cuma di sini aja kan temenannya? Biasanya di sini aja sih, kita keluar udah. Ngeblokir ya? Ngeblokir ya langsung ya? Oke, tapi kalau aktivitas sehari-hari apa nih? Kalau saya masih arsitek sih, tapi sambil melukis. Oke, arsitek sambil melukis. Nggak kebalik kan? Enggak. Kalau itu enggak. Enggak. Kalau Mas Gali, sehari-hari apa? Aku mantan arsitek. Mantan arsitek. Iya. Udah putus berarti ya sama arsitek? Sudah enggak. Cari minta tolong. Ya, tapi sekarang sehari-hari ini sih gambar sih. Gambar. Oke. Mungkin ada hobi yang lain gitu nggak sih? Kayak aku kayaknya lihat olahraga juga ya, Mas Gali ya. Oh, pelari nggak sih? Pelari. Benar. Pernah lari? Oh, dari kenyataan. Karena terakhir itu kalau nggak salah lagi dari Jogja ke Gunung Kidul lari ya. Aku buat aja maksudnya kok mana nih gitu. Kok itu kayak lebih dari maraton gitu ya. Oke. Tapi kalau olahraga yang pernah nggak sih ngelakuin bareng gitu? Olahraga yang emang dilakuin bareng berdua. Iya, kita suka lari sama sepeda. Dulu sepedaan sih. Oke. Ikut komunitas gitu atau mandiri aja deh? Gitu. Kalau aku enggak. Kalau Mas Gali?
Ya ada sih komunitasnya. Komunitas larinya itu ya. Dan itu dijadwal juga. Udah jadi jadwal rutin gitu nggak? Kalau kita Berdua. di hidup kita sudah jadi rutinitas sih. Di hidup kita. Seminggu harus 8 kali gitu pagi sore. Oh iya, seminggu 12 kali. Oh iya, kayaknya lari terus. Oh lari terus dari kenyataan. Jadi kalau olahraga itu nggak cuma hobi tapi udah jadi lifestyle yang sudah kayak terjadwal secara di bawah alam sadar gitu ya. Ya kita ada jadwal, terutama dia ya yang ada jadwal. Kalau saya sih ya yang penting hari ini istirahat, besok olahraga, terus istirahat. Oke. Badannya udah ngasih alarm soalnya. Terlalu lama libur, nggak gerak. Betul. Rasanya nggak fit gitu nggak enak. Oke. Tapi kayak sebelum kita lebih jauh ngomongin hal-hal yang lebih jauh lagi, ngomongin soal alarm tubuh itu, karena sekarang Jogja kayak aneh banget ya, siang panas banget, malam hujan, jadi sering sakit gitu. Alarm tubuh yang kayak, oh kita perlu olahraga nih, dari menurut Mas Gali apa sih? Itu tadi, jadi kayak rasanya tuh nggak fit. Oke. Jadi kayak mau aktivitas, mau kerja tuh rasanya cepet Jadi capek. berat gitu. Oke. Juga cepet capek, ngantukan mungkin. Jadi itu kayak alarm buat kayaknya harus gerak nih gitu. Oke. Tapi kalau tadi ngomongin soal kegiatan, dan tadi di awal juga kita sedikit ngomongin hobi ya Pak Bondan ya, itu adalah yang satu suka melukis Mbak Savitri, kalau Mas Gali tadi sukanya mengilustrator gitu. Hobinya kayaknya hampir-hampir sama dalam hal seni gitu ya. Terus juga seorang arsitek gitu. Ini ketemunya di mana kalau boleh tahu? Di kampus. Di kampus. Tapi pacarnya emang dari kampus itu atau udah? Enggak. Oh, udah lulus dulu atau? Jadi mereka berdua ini. Bentar, kok Pak Bondan yang ngejelasin hubungan mereka? Mau bicara, saya bicara. Jangan dulu Mas Gali. Aku seneng gak kayak tulungi gitu ya. Mohon maaf kan dia lebih tahu ya. Saya bertanya-tanya ini Pak Bondan di ini sebagai apa gitu. Oke. Jadi mereka berdua ini adalah teman dari kampus. Oke. Kan? Kami dulu ini ya satu kampus ya kita ya. Oh, satu alma mater. Ya, tadi kan saya sempat ngomong toh kenal sebelum di kampus juga. Waktu SMA tuh kami temenan gitu. Sama Mas Gali sama Pak Bondan. Nah, walaupun beda SMA. Jadi temennya Mas Gali ini itu kembaran sama teman saya. Oke. Oke, ini termehe-mehe ya. Kita cari hubungan. Kaget banget, nggak tahu soalnya. Banyak yang nggak tahu loh. Tapi Pak Bondan tahu. Mbak, habis ini cek WhatsApp, tolong. Tapi berawal dari teman kampus, bertiga sama Pak Bondan juga. Jurusannya arsitektur. Tapi kalau kenalnya dari Mas Gali ke Mbak Savitri dari kampus itu udah dulu udah kenal gitu. Cuman dulu ya teman biasa aja. Teman biasa. Sekarang Oke. Jadi berawal dari kampus gitu, terus saling kenalan, ngobrol. Kalau Pak Bondan malah dari sebelum itu udah ngobrol dulu sama Mas Gali. Oke. Dan juga makin kenal juga ya, karena mungkin dari Mbak Savitri pasti pernah modus-modus gitu nggak sih ke Mas Gali, nanya-nanya tugas gitu? Nggak pernah. Sumpah sebagai. Nggak pernah. Oke, kalau Mas Gali, Aku yang modus ke dia. pura-pura nanya apa? Suka melukis juga ya. Awalannya gitu ya. Oke. Tapi kalau hobinya sama dalam bidang seni itu, apakah dari awal udah tahu dulu gitu sebelum dari awal tahu, atau ternyata setelah terjadi pernikahan baru tahu ternyata kamu suka ya gitu? Oh ya tahu, karena kan dia udah menjalani profesi itu sebelum kita menikah, jadinya pas maksudnya lihat ininya dia, sekarang kan saya udah nggak arsitek lagi, itu udah tahu aku. Oke. Terus habis itu kalau aku kan hobinya memang udah dari sejak zaman dulu, tapi mungkin dia baru tahu ketika kenal. Waktu dulu zaman kuliah mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Karena kan belum ada belum ada cara nge-share gitu. Bukannya kita umurannya. ada sih. dulu tuh share status pakai batu ya. Lebih ke dinding-dinding ya, kok mural jadinya. Oke. Tapi seiring berjalan waktu jadi sama-sama tahu gitu ya, hobi masing-masing gitu ya. Tapi kalau boleh tahu, pendidikannya tadi kita udah bahas juga dari seorang arsitek dua-duanya gitu. Itu dari dalam hati kan kayaknya kan. Oke, aku kepingin menjadi seorang arsitek, karena jujur aja kalau aku kuliah karena orang tua.
Oke. Ya kan, kalau mau dibayarin kuliahnya harus ini gitu. Oh. Jadi kayak menjalani kuliah dengan Oh. demi uang. Demi uang. Demi tidak dicoret dari Demi uang dan demi hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kalau Mas Safety dan Mas Gali, karena kan sebelumnya udah punya hobi masing-masing gitu, tapi memilih kuliah arsitektur itu tuh apakah dia dari dalam hati atau sama? Kalau aku sih dari aku sendiri ya, maksudnya dulu kan pernah di ITB juga arsitek, terus pindah ke UGM dengan kesadaran diri dan penuh kesadaran juga milihnya ke UGM juga arsitek lagi. Berarti kan ya memang nggak ada paksaan. Gitu. Cuman kalau melukis tuh karena omku pelukis, omku tuh lulusan ASRI, nggak lulus. Omku tuh dulu kuliah di ASRI, jadi aku dari kecil memang udah tahu kegiatan sehari-hari pelukis, terus aku cepat dikasih cat gitu. Pasti diajakin. Dari omku, jadi kayak art supplies tuh ngambilin punya dia gitu. Jadi dari kecil memang udah akrab lah sama gitu, karena dari omku dia memang melakukan itu gitu. Tapi kalau arsitek ya memang pilihan pribadi, walaupun mungkin dari ibuku dulu memang pengen masuk ke isi ya waktu itu, cuman dari keluarga memang nggak terlalu setuju, termasuk omku juga nggak setuju gitu, lebih takut ke pergaulannya sih sebenarnya waktu itu ya. Terus ya sudah sih, tapi secara pilihan tetap pilihan sendiri, nggak ada sih, nggak dipaksa kok. Dari aku nggak ada dipaksa sama sekali. Kalau dari Mas Gali? Yes, kalau itu pilihan diarahkan sebetulnya sama orang tua, karena orang tua juga melihat bahwa Tapi tidak ada ancaman kayak saya kan? Orang tua yang di sana jangan mengancam ya. Iya, jadi diarahkan. Orang tua melihat bahwa aku tuh senang gambar dari kecil ya. Jadi walaupun mungkin tidak terus arahnya ke arah seni begitu, karena aku juga senang dengan pelajaran yang sifatnya akademis itu, makanya diarahin yang masih nyambung nih. Betul. Antara yang akademis yang lebih teknikal gitu sama seni. Nah, ketemunya di arsitektur. Oke. Jadi gimana caranya bakatnya masih tetap tersalurkan, tapi akademisnya juga tetap dapat gitu ya. Oke. Tapi tadi sempat dibahas juga kalau mantan arsitek gitu. Itu sempat ada perdebatan nggak sih, Mas? Kayak mungkin dari diri sendiri dulu ya, sebelum kita ngomongin orang ketiga gitu kan. Kalau orang ketiga terkadang kita dengerin bikin sakit hati, tapi kita nggak mikirin gitu. Tapi kalau dari diri sendiri sempat ada kayak gimana ya? Aku lanjut ini atau yang ini ya? Itu pernah sempat ada? Iya, selalu ya, itu pasti ya. Ketika itu ada kayak aku menyebutnya persimpangan besar ya dalam hidup ya, karena ya kalau kita milih satunya kita akan kehilangan satunya, kan nggak bisa melalui dua jalan yang bersamaan. Itu ada ya, sampai akhirnya ya mantep aja sih. Memang. Titik baliknya apa sih kayak? Harusnya kan orang tiba-tiba jadi mantap, apakah ngobrol sama Mbak Safety terus dikuatkan, udah deh nggak apa-apa, kamu nyamannya di mana, atau dari diri sendiri gitu? Enggak sih, waktu itu pandemi itu buatku tuh blessing in disguise. Jadi dari yang awalnya tuh aku hanya hobi, terus kayak apa istilahnya sekarang open commission kecil-kecilan ke teman-teman, ke lingkup yang kecil gitu ya, melalui sosial media. Terus ketika pandemi itu yang masuk tuh bukan hanya order yang masuk, itu bukan hanya teman-teman, ada beberapa agensi itu masuk. Terus dan pandemi itu kan semua orang diminta untuk stay at home ya. Iya betul. Dengan begitu orang ngapain sih kalau sudah melakukan pekerjaannya? Kan internetan kan, scroll. Jadi memang penggunaan media sosial naik, otomatis kebutuhan akan konten sosial media juga itu naik, termasuk dari klub-klub bola ya waktu itu ya. Jadi ya alhamdulillah buatku itu tadi blessing in disguise. Ini kayaknya kalau diseriusi ini bisa menjanjikan juga. Gitu sih. Oke, karena percaya nggak percaya pandemi itu change everything juga ya. Dari cara sampai sekarang cara belanja orang aja udah mulai berubah. Kalau dulu kayak harus megang, sekarang ternyata dari review orang, foto orang kita sudah bisa percaya gitu. Itu yang banyak hal yang merubah kita. Salah satunya dari Mas Gali sendiri gitu. Tapi itu dari transisi antara arsitek ke melepaskan arsitek jadi berapa lama itu? Apa yang langsung dilepas? Tiba-tiba ada email kontrak kita langsung kita lupakan yang sana, kita mulai yang baru. Ya, jadi kan aku berarsitektur praktek di dunia profesional arsitektur itu totalnya sekitar 12-an tahun ya, sampai di titik
udah nih aku harus memilih itu tadi. Tapi yang aku sempat jalan bareng antara seni dan arsitektur itu sekitar 3-4 tahun. Transisinya sekitar itu. Jadi ya karena kan ketika aku memutuskan untuk gambar lagi, bikin ilustrasi lagi kan aku nggak langsung di posisi betul kan pasti ada prosesnya tahapnya gitu. Betul. Dan itu ya di karena mungkin karena aku senang ya, jadi aku ngulik terus, aku develop terus, improve ini itu terus sampai akhirnya di titik yang oke, ini aku merasa bahwa arsitektur dan seni itu sejajar bagiku. Jadi nah ini saatnya aku milih gitu. Akhirnya ya sudah. Tapi ada waktu 3-4 tahun tadi dilematis itu selalu muncul ya. Iya, terutama di tahun terakhir lah ya itu. Plus waktu itu pandemi. Jadi mungkin itu juga yang membuatku memutuskan, karena ya mungkin Mas Bodan juga tahu pandemi itu buat arsitektur lumayan ancaman besar gitu. Ya mungkin di bidang lain juga pasti juga begitu ya. Tapi khususnya di arsitektur tuh lumayan impactnya lumayan besar gitu. Apalagi kalau pas pandemi itu kan orang-orang pasti mikirnya saving dirinya sendiri dulu gitu ya untuk improve buat mungkin kalau arsitek mungkin untuk rumahnya atau bangun mungkin di hold dulu, jadi itu kayak jadi apa ya, turning point yang gede banget gitu ya di Mas Gali ya. Tapi kalau dari lingkungan sekitar ada apa ya, dilematis juga nggak sih yang muncul gitu? Karena kadang-kadang apalagi dari lingkungan itu pasti banyak komentar-komentar yang tidak memikirkan perasaan kita atau apa yang kita inginkan gitu. Even orang tua gitu pasti kayak ngapain sih gitu, bukannya gini lebih bagus gitu. Ya mungkin POV mereka lebih bagus, tapi mereka juga tidak bisa keep up dengan perkembangan zaman juga. Nah Mas Gali kan berbeda banget ya, kayak turningnya kayak dari arsitektur ke ilustrator itu tadi. Apakah ada juga nih dilema-dilema dari keluarga inti juga, dari Mbak Savitri juga bahkan mungkin? Ya kalau dari Mbak Savitri sih enggak ya, karena waktu itu masih awal-awal penjajakan perkenalan lagi. Oh gitu. Jadi Mbak Savitri juga tidak bisa mengkontrol kan? Daripada saya tidak dapat. Daripada tidak dapat, mendingan saya diam aja dulu. Mungkin abis ini bisa dicek buat sama-sama sahabatnya waktu zaman itu. Ya, mungkin aku tak blok aja. Tapi kalau dari keluarga inti ada nggak Mas Gali? Iya, tapi gini, jadi mungkin ketika saat itu aku tuh sudah masuk di usia yang dewasa, tua. Jadi maksudnya sudah apa namanya, intervensi dari keluarga sudah tidak terlalu besar gitu. Mereka sudah percaya dengan resiko, dengan jalan apa yang akan saya ambil. Tapi memang pertanyaan itu ada nih, baik dari keluarga inti maupun keluarga besar gitu. Kayak nanya, saya ngapain tuh Mas gitu? Kayaknya katanya kok sudah nggak arsitek lagi ya. Saya harus menjelaskan. Betul. Tapi ya ada yang nanya, cukup ya Mas? Alhamdulillah ya gitu. Pasti kan pertanyaannya ke situ kan. Iya. Mereka sebenarnya worry akan kita tidak bisa hidup sesuai dengan harapan mereka gitu. Tapi cara menyampaikannya kayak emang cukup gitu, emang gede duitnya, selalu bertanya kayak gitu. Walaupun sebenarnya pada intinya mereka bertanya itu karena apakah kamu bisa hidup sesuai dan enak gitu, karena kayak orang tua zaman dulu kayak itu pemilihan diksinya agak kurang. ancaman muncul gitu. Trauma masa kecil gitu ya. Maksudnya habis ini ke psikolog ya. Tapi kayak sama pertanyaan dari keluarga dari Mas Gali gitu. Kalau ada pertanyaan sebenarnya lebih menjanjikan yang mana sih Mas, antara arsitek itu dan juga melukis itu, atau karir ilustrator itu sendiri? Ya kalau yang ditanyain saat ini jelas sudah jelas ya posisiku di mana. Tapi ketika saat itu aku ditanyain ya, maksudnya ya aku harus menjelaskan ini tuh potensinya sebesar ini loh gitu loh ya, karena kan memang yang nanya kebetulan juga generasi di atasku, jadi kan aku harus menjelaskan masalah sosial media itu seperti apa, kayak gitu kan memang ya mereka tidak bersinggungan dengan itu gitu loh ya, mereka mungkin taunya Facebook apa gitu, tapi kan ya ini jauh lebih besar dari itu gitu kan sebenarnya. Jadi ya intinya aku harus meyakinkan lah bahwa yang tak pilih ini ya punya potensi yang bagus gitu sih. Jadi kayak harus menjelaskan lebih juga, dan juga POV-nya maksudnya lebih
baik yang mana kan POV-nya dari mana juga gitu juga kan. Jadi nggak cuma sebatas kayak oh arsitek ini jadi seorang ilustrator gini terus lebih baik ini gitu. Tapi kalau gampang milihnya jadi nggak ada 3 atau 4 tahun secara galau-galauan itu dulu gitu. Tapi kalau ngomongin menjanjikan ya pasti banyak hal yang menjanjikan gitu. Tapi kalau aku pengen nanya, kalau kita ngomongin soal material mungkin bisa terhitung gitu Mas. Tapi kalau masalah hati kayak ketika kesenangan dari Mas Gali sendiri, lebih happy, lebih enjoy ketika membuat desain atau membuat ilustrasi? Aku mendesain itu sebenarnya senang banget ya saat itu. Bagian yang agak curhat sedikit membuatku cukup patah hati ya sama arsitektur itu justru malah drama-drama di luar desain itu. Ketika kita ketemu dengan klien itu kan ya begitulah, maksudnya tidak semuanya itu terus smooth lancar itu kan enggak. Mas Bondan coba-coba ya. Betul. Pak Bondan ketawanya kayak gitu. Ketawanya kayak mengandung sesuatu. Makanya mau berani juga nih. Iya jadi apa namanya itu satu. Kedua juga mungkin salah satu yang jadi pertimbangan ya menurutku itu salah satunya ilustrator ini lebih singkat. Jadi antara aku dikasih ada request brief atau request masuk sampai aku harus menyelesaikan itu, harus submit itu singkat. Di konteks ini adalah ya paling hitungan minggu atau mungkin kadang ada yang hari gitu. Sementara arsitektur tidak begitu, tentu saja gitu. Nah mungkin itu juga yang membuatku lebih cocok ya. Ini tentu saja tidak untuk ilustrasi itu lebih bagus daripada arsitektur, enggak gitu. Tapi maksudnya buatku sendiri dari secara personal. Benar, personal. Jadi pace-ku itu lebih cocok untuk yang begitu. Oke. Mungkin kalau ilustrasi kan briefnya satu, mungkin dibuat terus revisi sekali 2 kali, that's it, upload selesai gitu. Ya. Tidak ada kayak harus gimana, controlling segala macam. Kalau bangun rumah kan ya setelah gambar konsultasi sesuai atau enggak segala macam, dan stepnya akan lebih panjang gitu. Oke. Tadi kita udah nanya ke Mas Gali nih, sekarang mau nanya ke Mbak Safitri. Kalau ngomongin soal seni yang Mbak Safitri hobikan dan juga arsitek gitu, pernah nggak sih menggabungkan antara seni itu dan juga ketika merancang sebuah hunian? Kalau secara konsep iya sih, misalkan kalau sekarang banget nih lagi dikerjakan itu ngerjain rumah, posisi site-nya di pinggir sungai, terus ownernya itu suka koleksi benda-benda antik, jadi dia punya koleksi kolom dari yang dia berburu gitu dari era tahun berapa itu ya, 19 sekian lah, 30-an gitu. Terus dia punya 4 biji, terus habis itu dia punya joglo, terus yang dia pengen mau di dalam rumahnya tapi dia nggak mau tampilan bangunannya itu terlalu kayak tradisional banget gitu. Terus dia punya koleksi batu-batu berukuran besar 60x60x2 meter, itu banyak banget, kayak 6 biji gitu yang ukurannya gede-gede banget gitu. Nah terus kita disuruh mikir gitu ya, terus nah itu jadi salah satu contoh ajang untuk eksplorasi seni di bidang arsitektur gitu. Mau ditaruh di mana, mau dipakai sebagai apa gitu, harus cantik ya fungsional gitu, maksudnya dia bagus tapi dia juga harus fungsional kalau di dalam bangunannya. Itu yang menyenangkannya di sisi arsitektur itu gitu. Jadi harus memikirkan fungsionalnya juga, terus detail-detail kayak masukin joglo tapi nggak mau pakai kelihatan tradisional banget, nggak mau ngerubah struktur yang gimana tapi nggak mau pakai struktur baja juga ya, gitu-gitu. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang bisa dieksplor di kan arsitektur itu juga salah satu bidang ilmu teknik yang nggak bisa dilepaskan dari seni kan, karena di dalamnya ada keindahan yang harus kita pikirkan, nggak melulu teknik yang ini harus fungsional 100% terus kita mengabaikan keindahan kan, nggak gitu. Kalau arsitektur kan memadukan antara kedua hal tersebut supaya bisa difungsikan dengan baik, tapi juga secara estetika itu tetap terpenuhi gitu, tetap didapatkan itu. Tapi juga tetap harus fungsional. Tetap harus fungsional gitu. Ya itu sih yang seringnya dilakukan kalau secara konseptual. Terus mungkin juga little touch yang kayak meletakkan
benda-benda seni gitu. Di beberapa fungsi bangunan kan bisa kita lakukan, kayak misalkan sebelumnya desain yang villa atau villa itu jadi kayak memasukkan kalau di misalkan nih di fase ini nanti artworknya apa gitu, di area ini, di zoning ini artworknya yang cocok apa gitu juga bisa gitu. Oke. Jadi bahkan tantangannya itu adalah sudah ada barang yang harus ada di dalam rumah, benar ya? Karena biasanya kan kalau kita ngedesain hunian atau bangunan itu kan kosong ya, kota gitu, nanti yang ngisi mejanya seperti ini kan nanti setelah rumahnya jadi baru dipikirkan bukan interior tapi isian rumahnya gitu. Sedangkan kalau yang terbaru ini adalah udah ada batunya yang harus dipasang, udah ada tadi kolom-kolom joglo yang udah ada harus dipasang gitu. Jadi tantangannya jadi lebih gede lagi gitu, gimana caranya biar memasukkan itu menjadi lebih estetik, lebih fungsional juga, seninya masuk juga. Karena kan tadi kayak sebenarnya kita bisa ngomong kalau tidak si owner tidak ngomong kayak tidak mau terlihat tradisional, itu tradisional banget gitu. Tapi caranya menyulap gimana dari yang tradisional itu tadi menjadi mungkin ada sentuhan modernnya juga atau sentuhan yang lain juga gitu ya. Nah oke. Tapi ada nggak sih, pernah nggak sih Mbak Safitri kayak mendapatkan kayak dipaksa dan harus mendapatkan ide dengan paksaan itu, kayak aku pengen rumah yang kayak gini tapi harus mengangkat kayak tarian gitu, dari tarian gitu, atau aku pengen terinspirasi dari ini nih, budaya ini nih, tolong dibuatin gini gitu. Ada sih, tapi biasanya tidak rumah tinggal ya. Sebelumnya itu yaitu mau bikin villa. Terus kita mau pakai ngangkat dari tema wayang tertentu. Jadi ada salah satu kisah yang mau kita ambil gitu. Jadi mungkin nggak bisa diceritakan lebih detail karena masih ongoing. Jadi kita ngambil salah satu kisah dalam pewayangan, terus kita terjemahkan secara arsitektural gitu. Jadi kalau di dalam kisah ini misalkan dari kisah pertama dia fase babak 1 sampai babak keempat misalkan dalam fase kisah itu, terus babak 1 itu wujud arsitekturalnya apa, babak 2 apa, babak 3, babak 4 apa, itu bisa juga gitu secara gitu. Itu sudah dilakukan gitu. Jadi nanti turunannya gitu. Jadi kan si kisah seninya itu sudah ada dulu, ditarik ke bangunan gitu. Iya. Jadi kita kayak menginterpretasi gitu. Kalau ini tuh misalkan ya contohnya di fase ini terjemahannya secara arsitektural tuh apa gitu, warnanya apa, misalkan suasananya apa, terus nanti pohon-pohonnya yang mau dipakai apa, terus materialnya yang mau dipakai apa gitu, tuh bisa banget gitu. Berarti kan sampai ke pohon-pohon. Betul. Maksudnya kayak nggak hanya mikir pintunya ibaratnya, lantainya aja kayak karena wayang-wayang coklat deh cari yang kayu-kayu, ternyata nggak sesempit itu gitu. Bahkan sampai pohon nih Pak Bondan ya, jangan sampai nanti pohonnya ditebang harus di sini gitu kan, biar ketika orang mungkin keinginan dari si pemilik itu adalah ketika orang masuk itu bisa membaca cerita atau mendengarkan cerita tanpa harus ada di ceritanya. Iya. Gitu. Dan tidak harus literal bentuknya, tidak harus kalau misalkan kita menceritakan misalkan kisah ketika Bima berjalan ke hutan misalkan gitu ya, tidak harus terus bentuknya tuh ada patung Bima gitu ya, patung Bima literal gitu, tidak begitu juga gitu. Kita bisa menerjemahkan dengan lebih halus gitu ya. Terus Bima itu sifatnya kayak gimana misalkan, sifatnya dia misalkan dia strong secara badannya itu kuat gitu, apa sih material yang cocok dengan itu, terus warnanya yang mau kita pakai apa gitu. Jadi dari intrinsiknya. Intrinsik jadi unsur intrinsiknya. Jadi nanti pas kita datang tuh terus dia nggak kayak masuk stage itu tertular. Langsung ini naik kamu bentar kan. Terus nanti elemennya tuh tiba-tiba ada garuda gitu, nggak harus kayak gitu. Jadi Mbak Safitri harus nge-breakdown dari sebuah ketika ada ide atau keinginan dari seorang klien dengan seni, jadi Mbak Safitri harus nge-breakdown sejauh itu ya. Maksudnya kan nggak bisa literal kayak tadi ngomongin Bima, ya jangan ditaruh gambar Bima terus di hutan, nggak gitu, tapi harus apa-apa gitu. Breakdown sejauh itu ya. Bisa di breakdown sebenarnya dari kisah-kisah atau
apapun ya inspirasinya apa, kita bisa breakdown lebih detail, lebih subtle, lebih arsitektural, itu sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Biasanya berangkatnya dari yang secara luas makro itu atau dari yang detail-detail dulu baru dikembangkan gitu. Kalau yang kasus rumah itu kan sebenarnya dari detail ya, karena dia udah ada bahannya kan. Tapi kalau yang ini kan enggak, sebenarnya dari makro, bahkan dia dari filosofi perusahaannya. Jadi berangkat dari filosofi perusahaannya, terus apa gitu, terus kita diskusi gitu, terus kemudian ketemu, ini ada nih satu kisah dalam pewayangan yang cocok untuk kita kembangkan di sini misalkan gitu. Nah dari kisah pewayangan itu terus nanti kita breakdown lagi gitu. Yang semacam ini breakdown kayak gini di ilustrator juga. Kalau ilustrasi lebih literal ya, lebih terlihat. Maksudnya misalnya katakanlah aku sedang dapat request untuk bikin ilustrasi Diwali Festival Cahaya di India, itu ya harus lebih literal, harus lebih terlihat kultur India itu seperti apa, di Bali itu ada apa aja. Karena lebih ke visual. Betul. Iya. Oke. Jadi briefingnya beda ya. Kalau dari ilustrator mungkin lebih kayak itu lagi ada Diwali, tolong buat ilustrasi yang menggambarin Diwali banget gitu. Kalau dari sini kayak, Mbak saya pengen bikin bangunan tapi dari kisah ini gitu. Jadi briefingnya mungkin kalau yang ilustrator lebih skopnya lebih kecil gitu. Kalau yang dari rumah kayak dari yang gede banget gitu. Karena saya rasa untuk arsitektur juga nggak hanya di visual ya, tapi bisa rasa, bau dan sebagainya, suara. Gitu. Iya betul. Gimana caranya biar dari angin-angin yang masuk? Betul. Iya itu kayak gitu beneran dari angin-angin itu. Misalkan ada kita mau di fase ini tuh kita pengen suaranya lebih berisik gitu. Jadi kita pilih pohonnya yang misalkan bambu yang ketika kena angin dia bunyi gitu, terus ya gitu lebih kayak. Bahkan ini loh Mas, ada misalnya bangunan yang pengen orang tuh masuk ke situ nggak nyaman. Karena apa? Karena memang itu bangunan yang merepresentasikan sebuah penyiksaan misalnya. Jadi orangnya masuk ya merasa nggak nyaman. Rasanya di sini ya seperti ini. Nah itu justru malah jadi arsitektur yang sukses gitu loh. Orang nggak nyaman di situ memang menunjukkan ini bangunan yang menunjukkan bahwa di situ ada penyiksaan, ada susah kubur gitu ya. Kubur misalnya gitu kan, orang masuk itu udah nggak nyaman. Baru masuk nggak selamat datang, terus langsung kayak siapa Tuhanmu gitu ya. Agak ya. Agak shock juga ya gitu. Fokusnya ya. Oke, jadi tergantung kayak dari requestannya juga, terus kayak goals dari mungkin dari seninya juga, dari dari ilustrasinya itu goalsnya di apa, kalau dari bangunan itu dari apa, tapi ternyata bisa banget untuk menggabungkan dari seni ke sebuah bangunan gitu. Baik seninya udah ada gitu, kayak contohnya tadi kan kisah pewayangan udah ada dulu gitu. Karena jujur di Pak Bodan aku pernah datang ke sebuah rumah gitu yang ada di Jogja itu, dia terinspirasi dari kastil yang ada di Disney Princess. Jadi jujur di tengah itu bolong rumahnya Pak. Kalau hujan itu masuk gitu, dan dia tuh sampai keliling beberapa negara gitu cuma pengen tahu kalau bolong di tengah itu nggak cuma donat, bukan dong ya, kalau ini bangunan gitu. Tapi bolong tengah tuh kayak apa sih fungsinya, terus bener-bener yang kayak itu Pak, kayak ada koridor gitu, jadi kita bisa lari-larian gitu. Ternyata bisa juga ya gitu, dari apa yang dilihat, dari apa hobinya, apa yang suka didengar gitu, bisa ditarik ke sebuah hunian juga gitu. Itu yang mungkin jadi challenge yang lebih lagi gitu ya dari sebuah arsitek itu sendiri gitu. Tapi kalau ngomongin tadi sebuah dari arsitek, terus dari ilustrator juga, melukis juga, olahraga juga gitu. Kalau sebenarnya hobi-hobi itu tuh munculnya dari mana sih kalau aku boleh tahu? Apakah kalau tadi Mbak Savitri kan dari kecil ibaratnya sudah dicekokin sama omnya gitu. Mungkin dulu waktu kecil ibunya lagi masak kayak melu om gitu ya. Mungkin ya. Terus sama om aja gitu. Sedangkan si om juga I don't have a time to talk with children gitu. Terus wes ini kuas, ini coret-coret di om nggak apa-apa gitu. Karena kan om gitu ya. Karena saya om juga gitu. Karena males kasih tablet aja gitu biar diam gitu. Apakah Mas Jonali mau ngatain diasikkan gitu? Biasanya kan ibu gitu ya. Kalau lagi gitu ya. Trauma masa kecil. Udah dia kecil diasikkan.
kuliah diancam. Gitu. Tapi kalau Mbak Safitri itu apa ya, bibit tumbuhnya itu apakah dari situ menurut Mbak Safitri sendiri nih? Kalau melukis iya sih. Kalau menurutku melukis itu influencer Terbesarnya dari omku. Oke. Influencer terbesarnya dari omku. Influencernya ya omku. Oke, Paling dari besar. situ baru berkembang Iya, gitu. karena dulu yang pertama kali ya dia menurutku Bukan ya. memang profesinya pelukis ya. Profesinya Sampai sekarang juga. oh sekarang udah almarhum tapi Oh, jadi oke. ya kalau di aku khusus melukis memang dia karena dulu dapat art supply-nya juga dari dia, ngambilin punya dia gitu. Jadi ya otomatis dari dia gitu. Ya, untuk menjadi sosok yang menginfluence, yang Heeh. juga mungkin melihat bahwa oh ternyata ada kegiatan yang seperti ini juga gitu iya. ya. Oke. Kalau dari Mas Gali dari mana nih? Hobi sebagai ilustrasi ini atau sebelumnya belum ilustrasi nih, sebelumnya ini dulu baru ke situ gitu. Iya, kalau aku tuh dulu memang senang gambar-gambar aja sih. Oke. Dari kecil memang. Jadi kayak sama almarhum mama saya juga ini apa namanya? Ya diajari gambar aja sebetulnya. Gambar tuh gini ya aku masih ingat itu. Terus pada akhirnya aku senang gambar. Terus kenapa kok saat ini tuh jadi ilustrator yang apa namanya cukup spesifik di olahraga khususnya sepak bola itu karena dari kecil aku senang main bola. Oke. Dulu pas kecil pengen jadi pemain bola tapi nggak boleh sama bapak saya. Oke, terus jadi kayak Kok ada juga ya? Yang kuning gitu. Sama ini. iya itu dari situ terus karena dua hal ini tuh dikekombinasi gitu bisa nggak ya terus aku ya karena apa namanya aku cari-cari referensi gitu maksudnya di medsos ada nggak sih seniman atau ilustrator yang gambarnya tuh pemain bola atau tentang sepak bola ternyata ada dan banyak dan aku senang ini bisa nih. Nah dari situ aku apa namanya mulai ya belajar sendiri lah ya untuk mengembangkan diri untuk apa namanya improve skill untuk bikin ilustrasinya. Oke, tapi sebelum itu, apakah pernah sebelum mencari-cari ide gitu ya, itu tuh pernah nggak sih kayak, oh aku suka gambar, aku gambar bola lah gitu, gambar apa ya kayak pemain bola yang terkenal saat itu gitu, pernah nggak? Sebelum tahu cari-cari referensi? Ya awalnya dari situ. Jadi aku bikin gambar pemain bola dulu, terus aduh kalau segini aja nih mentok nih maksudnya ya nggak berkembang nggak ada insight-nya juga. Terus makanya terus cari referensi itu terus itulah oh bisa gini bisa gitu bisa gini. Kalau nggak salah dulu kan pas zaman kita masih kuliah kan ini kan bikin ilustrasi atau grafis yang waktu itu untuk ditaruh di kaos itu loh. Oh iya benar. Nah itu Buat desain gitu. Ya. Itu juga. Jadi aku dulu zaman kuliah itu punya ini Clothing line. clothing line itu juga gitu. Jadi tapi lebih kan kalau pas itu bukan ilustrasi ya maksudnya lebih kayak desain grafis gitu ya misalnya. Jadi Karena desain-desain yang baju-baju distro gitu. dan nggak ada hubungannya dengan bola dan ini saat itu. Oke. Mungkin waktu zaman kuliah itu clothing line adalah salah satu hal yang bisa dikata easy money gitu. Ngebuat desain, terus kemudian dicetak dan dijual. Tapi apakah itu tuh juga sebagai jadi turning point juga yang ngebuat kayak jadi bayang-bayang apakah aku menjadi seniman aja dalam hal membuat desain terus jadi sesuatu yang lebih gampang atau lebih ternyata lebih cepat ya gitu. Ada nggak sih itu? Kalau secara sadar tidak ya, tapi mungkin itu pengalaman yang masuk di subconsciousku bisa jadi karena saat itu aku juga begitu, jadi kayak punya apa namanya sampingan gitu yang bisa menghasilkan. Betul. Karena waktu itu yang namanya kuliah ya otomatis arsitektur belum menghasilkan saat itu. Ya kalau mungkin begitu. Mungkin ya. Karena kan mungkin kalau zaman kuliah kan apa yang bisa kita kerjakan karena badan kayaknya nggak ada capeknya. Terus ketika ngerjain tugas sama apa tapi secara alam bawah sadar itu kayak senang ngelakuin, ternyata ada hasilnya juga dan itu bisa juga menjadi salah satu turning point kayak oh kayaknya aku bisa menggeluti ini gitu. Jadi kalau hal-hal yang lain juga nih, kalau dari hobi-hobi yang banyak banget tadi ada olahraga juga, terus ada melukis, ada ilustrator, terus dan semuanya kan bukan sesuatu yang keluarnya itu instan atau bukan karena disuruh orang juga, tapi dari learning, dari sesuatu yang belajar, terus dulu terus, lakuin terus, jadi sebuah kebiasaan gitu ya. Oke. Tapi kayak
aku juga dapat sebuah bisikan-bisikan bisikan yang goib gitu ya. Itu tuh kayak melukis menggunakan arang. Bener, itu apa ya, kayak kepikirannya gimana sih? Kayak apakah berawal dari coret-coret juga gitu atau gimana gitu? Kenapa bisa terpikirkan melukis pakai arang gitu? Atau jangan itu sisa dari nyati itu? Betul kan? Waktu zaman kecil dulu, kalau dari Mbak Surti kan dapat art supplies dari Om gitu. Iya. Tapi tadi kan Omnya tidak disebut dari awal. Apakah Kira itu ada nama kalau sate. Iya. Gimana? Iya, kalau itu sebenarnya terinspirasi dari teman saya, seorang seniman senior juga, Mas Iwan Effendi, yang memang saat itu dan sampai saat ini tuh masih konsisten dengan arang. Jadi apa namanya? Ya karena waktu itu aku baru senang main ke rumahnya dia, ketemunya dia ke studionya, belajar, nanya-nanya, terus terinfluence ya? Iya, terinfluence terus kayaknya aku harus coba juga gitu loh. Maksudnya karena aku cukup senang ngulik ya, maksudnya aku pakai material ini, udah ini saya cari waktu itu watercolor gitu. Oke, bisa udah merasa cukup gitu. Terus ganti cat akrilik, terus sudah, terus saat itu pas kayaknya arang menarik. Sampai akhirnya 2022 itu ya aku pameran tunggal. Jadi semua lukisan yang tak tampilkan saat itu semuanya pakai arang. 2022 udah melakukan pameran tunggal gitu. Itu di mana itu Mas, kalau boleh tahu? Di Tirta di Jogja. Di Jogja gitu ya. Oke. Dan itu udah penghilatan akbar gitu. Mengadakan pameran juga dengan arang semua. Tapi yang perlu kita ambil juga itu bahwa nggak ada kayak yang dilakukan dari Mas sendiri itu bukan sesuatu yang instan kayak aku pengen ini langsung itu gitu, tapi step by stepnya terus menguliknya itu tuh luas banget, dalam banget gitu. Dari cat air kan sesuatu yang pasti berawal dari cat air gitu, anak-anak pasti dibeliin cat air gitu, terus ke akrilik yang menurutku agak lebih susah juga kalau akrilik, terus bahkan ke arang itu sendiri gitu. Jadi kayak ada step by stepnya, gak yang langsung melihat arang terus ini gitu. Karena kebanyakan hobi zaman sekarang kan sosial media kenceng banget gitu. Orang yang awalnya tidak suka ikan sana, tiba-tiba ada hit sana, pelihara sana gitu. Terus ikan beta tuh apa bahasa Indonesia? Cupang. Sosokan banget nggak tahu bahasa Indonesia ya. Cupang gitu. Terus kayak tanaman waktu itu Covid sempet tanaman, semua beli tanaman. Padahal sebelum itu tanaman aglonema udah ada gitu. Tapi kalau dari Mas Gili sendiri tuh ada step by step ya, yang mungkin itu yang bisa menguliknya itu lebih jauh gitu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan dan tahu gimana caranya cari-cari lagi gitu. Tapi sebenarnya memang ada spesifikasi yang memang diangkat untuk menggunakan teknik tertentu nggak sih? Kalau itu sih enggak ya. Memang kalau aku karena gini, menjadi ilustrator itu profesi buat sekarang. Kalau melukis kayak yang tadi menggunakan arang itu saat aku menyalurkan hobi sebetulnya. Jadi karena dulu sebelum akhirnya menjadi ilustrator, aku gambar ilustrasi itu hobi. Tapi ketika aku sudah ketika ilustrator itu sudah jadi profesi, sudah beda nih mindsetnya. Itu udah bukan hobi lagi gitu loh. Jadi aku serius gitu. Karena menghasilkan. Iya, menghasilkan kerja. Benar, jadi kerja. Terus jadi kan ada pressure di situ. Jadi ya enjoy nggak enjoy ya. Jadi maksudnya tetap ada fase yang ada bagian yang nggak enaknya kan gitu ya, namanya profesi kan seperti itu. Terus jadi aku harus mencari hobi lagi nih. Tapi aku nggak pengen jauh-jauh, bukan hal yang loncatnya nggak jauh gitu. Karena aku pengen masih, kalau bisa hobiku yang itu tetap menjadi added value buat profesiku gitu. Jangan hobinya ke arsitektur lagi. Tak kasih uang. Masih menerima lowongan. Oke, jadi kayak bedanya hobi sama pekerjaan adalah siapa yang senang. Kalau hobi adalah aku yang harus senang, kalau pekerjaan kan orang lain yang harus senang. Jadi mungkin yang darinya ilustrasi adalah hobi kan, aku yang senang nih ngelakuin. Ternyata kita harus bekerja sesuai dengan order yang ada. Jadi aku harus mencari pelarian
hobi yang lain yang mana tapi tetap harus sesuai dengan pekerjaanku gitu. Itu jadi ngelukis tadi ya yang menggunakan arang itu ya. Oke. Tapi kalau inspirasi yang digambar itu dapetnya dari mana biasanya? Nah itu karena ya kembali ya, maksudnya karena kalau aku kenapa kok sepak bola itu nggak tahu ya, rasanya tuh paling mantep aja, maksudnya itu kan masing-masing pasti beda. Because something that you really like it gitu. Iya, walaupun katakanlah misalnya aku bisa nih gambar musisi misalnya, tapi ya aku senang-senang aja, tapi kok nggak dapat feel-nya. Walaupun mungkin orang lain audiens besarnya itu bilang bagus kok mas, ya mungkin itu kan persepsi mereka ya. Betul. Yang feelnya kan aku. Betul. Feelnya yang beda ya. Oke gitu. Jadi melukis pakai arang pun tetap sepak bola gitu ya yang diangkat ya. Oke. Dan juga tadi sempat dibahas di awal bahwa sudah terjadi kontrak kolaborasi dengan beberapa agensi sepak bola gitu ya. Dan juga aku dapat info juga nih tadi bisikan-bisikannya itu, gimana sih ceritanya sampai diajak berkolaborasi bersama agensi PSG? Jadi awalnya itu aku tuh sama beberapa teman ilustrator bola itu bikin komunitas dulu. Oke. Itu sekitar 2017an, sekitar Indonesia Football Artist gitu. Saat itu jadi wadah yang saat itu satu-satunya gitu loh, seniman atau ilustrator sepak bola di Indonesia. Terus dari situ kami rutin posting barengan di medsos. Terus kami akhirnya bikin pameran 2019 akhir Oktober di Jogja juga. Nah dari situ selang ya kami waktu itu kan ya biasa ya namanya pameran ini undang media ya, termasuk ada salah satu media olahraga nasional Gol waktu itu meliput gitu. Terus ya mungkin aku melihatnya bahwa ketika itu tuh exposure-nya luas besar gitu, terus itu tuh memancing gitu loh, membuka jalan yang lain. Nah terus selang beberapa bulan dari situ ada yang telepon, mas saya dari agensi ini yang memegang beberapa akun bola di Indonesia, salah satunya PSG waktu itu. Terus ini kami butuh konten nih buat sosial media, mas jadi tertarik ya? Wow gitu loh ya, maksudnya yang itu kan termasuk pada akhirnya saat itu aku masih berarsitektur jadi aku masih ngantor waktu itu. Terus itu salah satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa ilustrasi ini jalanku gitu loh. Jalanku, maksudnya itu akhirnya dari awalnya PSG itu, terus yang awal itu ada Chelsea, ada Tottenham Hotspur ya salah satu. Tapi berarti sempat berarsitektur dan tetap mengerjakan proyek itu berjalan 2 kali ya? Iya sih, sebagai hobi. Apa ya? Iya. Belum jadi hobi yang menghasilkan juga kan waktu itu? Belum jadi profesi. Masih ya fase-fase bingung juga di arsitektur atau gambar ya gitu. Betul. Waktu itu mungkin masih kayak tergantung pada tangan kontraknya gitu ya. Bener ya. Bisa milih ya. Bisa milih kalau ini kurang ini gitu. Tapi kalau sekarang kalau mungkin boleh di-share juga ya, itu bekerja samanya dengan siapa ini? Kalau aku sekarang in-house, jadi memang aku sekarang bagian dari agensi itu tadi. Masih dengan PSG itu? Beda. Beda. Jadi klien kami sudah beda. Oke. Apakah udah ada yang dari klub internasional yang langsung menghubungi gitu? Pernah nggak mas dapetnya? Enggak. Pernah, ada. Sempat ada juga. Aku kurang tahu ya, maksudnya yang biasanya yang membutuhkan ilustrator sepak bola tuh siapa gitu? Apakah dari sosial media, kan sekarang banyak kayak akun-akun makan gitu, apakah dari akun-akun klub gitu atau gimana? Tapi aku pengen tanya, pernah nggak sih kayak mungkin yang aku sering dengar kayak MU, dari orang MU sendiri ngechat mas gitu kayak aku tolong dong buatin ilustrasi ini karena kita habis menang ini nih, atau kita habis ada perayaan ini nih gitu, pernah? Dari officialnya. Jadi gini, aku tak cerita. Boleh. Satu gini, kalau yang aku tahu klub-klub besar atau brand-brand besar misalnya kayak Liga gitu, mereka sudah menggunakan jasa agensi. Jadi Jadi
possibility untuk dapat langsung dari klubnya itu direct gitu ya. Itu kecil. Bukan apa-apa karena mereka akan lebih, bagi mereka kacamata mereka akan lebih mudah kalau mereka agensi lebih terpercaya dan sebagainya gitu loh, daripada mereka harus kontak satu orang random walaupun kerjanya bagus, hasilnya bagus kan kerjanya gimana belum tahu. Betul. Jadi mereka lebih prefer menggunakan agensi. Betul. Tapi tetap ada kesempatan opportunity untuk dikontak langsung sama klub itu, tapi memang bukan klub yang top tier, masih bukan di level atas, karena mereka mungkin klub-klub yang tengah gitu, mereka untuk kontak langsung, mereka untuk menggunakan agensi mungkin beda budgetnya. Betul. Nah, jadi mereka lebih memilih aku agak repot langsung kontak ke seniman, ilustratornya itu aja. Kalau yang pernah di handle itu klubnya mana aja? Kalau yang saat ini ya itu Juventus, Liverpool, Premier League sama FIFA World Cup. Keren ya. Tiba-tiba merinding gitu ya. Tapi yang pasti kayak gitu kerahasiaan juga harus ada dong, kayak jangan di apa dulu gitu. Yang nonton nanti jangan nanya Mas habis ini suruh gambar siapa, jangan. Takutnya nanti orang-orang tanya gitu kan, enggak tetap harus menjaga apa ya, etos kerjanya gitu dengan merahasiakan gitu. Itu apa klub iya juga nggak sih? Enggak ya, sama sekali ya. Enggak sama sekali. Aku pernah berapa kali ngobrol ya, maksudnya ada saat itu ada opportunity ya dengan protokol, tapi ya akhirnya tidak pernah terrealisasi gitu sih. Oke. Tapi sempat ada apa ya, bahasan diskusi seperti itu, tapi emang ya mungkin opportunity-nya belum ke situ gitu juga ya. Oke. Tapi kalau dari Mbak Safitri nih, kita mau nanya soal hobi yang melukis gitu. Cara baginya gimana sih? Apakah juga meluangkan waktu yang harus gitu atau gimana? Ada dua sih. Kalau yang biasanya yang sifatnya untuk stress release itu ya kalau sehari-hari itu kadang kalau lagi sibuk kerjaan meluangkan waktu untuk melukis itu untuk melepas stres, kan deadline panjang gitu. Dan itu sering kali terjadi, tapi juga ada periode yang nggak ngelukis sama sekali karena terlalu sibuk gitu. Jadi ada satu lukisan yang udah dilukis terus dilupakan lama gitu, nggak disentuh lagi gitu. Terus tiba-tiba datanglah kesempatannya ada mau pameran nih, terus tiba-tiba aduh gitu, terus langsung jadi ada deadline kan. Terus ya sudah, itu kalau sudah ada deadline berarti harus meluangkan waktu. Karena kan kaitannya sudah berkomitmen, sudah setuju terhadap satu tanggal untuk menyelesaikan satu karya, ya itu yang harus dijadikan patokan untuk menyelesaikan. Kalau sudah ada patokan tanggal ya tetap harus meluangkan waktu, mau tidak mau seberapapun itu ya untuk menyelesaikan apa yang sudah disepakati. Tapi kalau yang sebagai hobi ya itu sifatnya kayak ya kalau ada waktu sempat meluangkan waktu untuk melukis gitu di sela-sela kesibukan. Jadi katanya tetap deadline nih. Betul. Semuanya. Tapi ya disesuaikan. Pokoknya kalau ada waktu luang dan emang benar bisa. Karena itu ini ya melepaskan stres ya. Maksudnya kalau bekerja di arsitektur kan tekanannya kayak gitu ya. Banyak tekanan lah. Kalau sifatnya pekerjaan tuh pasti ada tekanannya. Benar. Mau apapun itu ya. Terus, nah itu melukis jadi ventingnya, jadi kayak untuk meluapkan emosi, jiwa. Karena yang diakui banyak banget selain berarsitek, Mbak Dewi ini juga ngajar. Gitu. Sama Pak Bunda juga ya? Iya. Sebelah meja. Ada situ. Nggak apa-apa. Maksudnya mengajari baik ke mahasiswa ataupun ke hal yang kan sekarang kita juga baru mengajar ya kan? Makanya kan tadi stresnya tinggi kan, ada mahasiswa, ada klien, nggak dibinakan kerja. Tapi yang paling beban yang itu sih. Suami nggak? Enggak. Mas Gali santai aja, kayak istrinya marah-marah stres itu, ya udahlah gitu ya. Oke. Tapi ngomongin soal melukis ataupun mengilustrasikan gitu ya, pernah nggak sih didapat tantangan untuk melukis atau membuat ilustrasi tapi medianya ada dinding rumah? Mungkin kita bisa ngomong kayak mural gitu ya. Pernah? Kalau pernah atau nggak pernah dulu zaman kuliah pernah mural saya tuh. Jadi sama teman-teman kuliah dulu, jadi ikut lomba gitu. Terus kita ikut berapa kali? Salah 2 kali. Yang zaman dulu
ya, zaman kuliah itu pernah. Terus habis itu, tapi kalau semenjak itu sampai sekarang sih tidak mengambil pekerjaan mural ya. Pernah aja. Kalau Mas Gali pernah? Kalau pernahnya pernah, tapi tentu saja tidak sebagai profesi ya. Dan waktu itu juga sempat ada tawaran, cuman memang ya entah memang ya intinya belum rezekinya apapun intinya yang entah nggak cocok apa gitu, tapi aku sih tetap ini ya tidak menutup kemungkinan ya, karena aku sendiri sebenarnya senang untuk menggambar dimanapun. Sampai aku sempat waktu itu diminta teman untuk gambar di frame sepedanya dia waktu itu ya, dan itu dibantu minta tolong aja dia. Iya. Oh gitu ya. Bisa ya. Nanti saya bisa kan habis ini. Pertanyaannya menjadi minta tolong aja. Minta tolong. belum pernah kan mural di tembok malam-malam pakai pilox gitu. Oh belum ya. Vandalisme kalau itu Pak Bondan ya. Kalau beda. Tapi chance di situ kalau dari Mas Adi pernah gitu ya. Tapi kan waktu kuliah kan pasti ada mata kuliah bahan material ya. Nah, menurut Mbak dan Mas itu tuh kayak sebenarnya karena mungkin waktu itu sempat ada tren banyak rumah yang di mural gitu, kafe mural segala macam, itu tuh harus pakai hal yang khusus nggak sih, cat khusus nggak sih? Kalau apakah pakai akrilik bisa gitu atau pakai areng bahkan di tembok gitu bisa juga atau gimana? Kalau saya kalau pakai cat khusus, kriteria khusus harus ada sih. Saya kebetulan temenan deket sama muralis terkenal. Nanti boleh dicek Instagram Muralcon terkenal. Nah itu kalau catnya ada spesifikasi khusus gitu. Jadi misalkan catnya yang mungkin yang warnanya bisa keluar dengan baik gitu, terus menutup tembok dengan sempurna gitu. Terus habis itu yang tantangannya kan ketika kita bikin desain, misalnya biasanya kan kita bikin desain dulu ya di digital gitu, terus kemudian untuk ditaruh di tembok gitu. Nah cat yang dipakai itu bisa nggak menampilkan warna gitu. Ya warna sesuai dengan apa yang kita desain. Blendingnya apakah bisa bagus gitu. Terus kalau harus ada range warna yang disediakan apakah juga cukup memenuhi kebutuhan gitu ya. Terus kalau pengalaman dulu pernah sekali waktu KKN itu mural dinding sekolahan. Waktu KKN kapan? Salah ya. Prehistorik. Waktu prehistorik KKN prehistorik dulu. Itu mural sekolah di TK. Terus waktu itu selang bertahun-tahun kemudian lewat di jalan yang sama, itu tuh muralnya masih ada. Gitu. Walaupun warnanya udah pudar gitu. Jadi kalau dengan pertanyaan yang tadi mungkin akan menyenangkan kalau warna tembok itu bisa bertahan lama gitu ya. Betul. Jadi setidaknya mungkin 5 tahun 10 tahun gitu pas kita lewat lagi muralnya masih ada dengan warna yang cukup oke gitu sih. Oke. Jadi kalau ngomongin itu tadi tantangannya adalah ketahanan warna juga. Kalau kita udah berkomitmen untuk membuat mural gitu, apalagi open space atau di outdoor gitu ya. Kalau di indoor mungkin chance buat dapat kena panas kan lebih sedikit, tapi kalau outdoor kan kena panas, kena air, suhu segala macam, nggak tahu ada yang meper apa enggak ya kan. Jadi tantangannya adalah si warna itu tetap harus bertahan lama dan bisa pop up atau enggak, terus sama range warnanya. Tapi kalau ngomongin itu semua sebenarnya beberapa cat sudah bisa kan, ada interior, eksterior, terus ada teknologi tinting juga yang bisa lebih pasti warnanya gitu. Jangan dicampur-campur sendiri nanti ungu warna beda semua ya kan. Hari ini bikin ungu ternyata besok munculnya pink kan. Iya gitu. Berbeda, tapi bisa dipastikan lagi dengan teknologi tinting itu, dan tentunya salah satu yang bisa mendapatkan itu semua, fasilitas itu semua dengan banyak hal pilihannya gitu ada di Kikomat tentunya. Gitu. Jadi bisa tuh untuk mural atau sekedar cat biasa aja juga bisa gitu. Kalau tadi Mas Gali itu setiap karyanya adalah tentang bola gitu. Bukan rumputnya kan? Bukan rumput apa-apa, soal bola gitu, dunia bola gitu. Kalau Mbak Sapitri sendiri ke arah mana sih untuk melukisnya itu? Ke arah rumputnya. Oh, ternyata gitu ya. Kegocek sendiri lah saya ini ya. Oke, ke arah mana? Kalau aku lebih suka yang sifatnya lingkungan hidup alam gitu, terus cewek biasanya, terus tanaman binatang
tanaman hidup. Ngomong binatangnya mantep banget tuh, kayak binatang gitu. Tanaman binatang. Tanaman binatang, hewan-hewan gitu. Oke, natural ya? Natural gitu sama perempuan biasanya. Oh, oke. Cewek-cewek gitu. Oke. Cewek-cewek. Jadi lebih ke alam. alam-alam gitu ya. Yang Makin tua kan makin dekat sama aku. agak takut, tapi Agak ya. Kayaknya kode ya. gimana nih Mas Denny? Jadi kalau Mas Geli tadi kan sudah berputus hubungan gitu di awal sama si arsitektur itu tadi. Tapi ada gak sih sedikit dalam kehidupan Mas Geli itu pernah kepikiran kayak kayaknya kok aku pengen balik lagi ya, atau aku kok ke arsitektur lagi atau gimana gitu, ada nggak sih? Balik lagi secara profesi sejauh ini sih tidak. Tapi aku senang ketika misalnya istriku bilang, kalau ini gimana ya? Aku diajak diskusi. Berdiskusi. Apa yang sedang beliau kerjakan, itu kan aku senang. Respect gitu. Jadi senang karena ya kan aku punya experience yang mungkin juga nggak sedikit juga di arsitektur. Jadi aku punya insight begitu yang mungkin Mbak Safitri ini mungkin Kalau di rumah adanya apa sih ini? Iya, jadi senang aja ngobrol tentang itu. Kalau aku sih masih enjoy. Kalau ngobrol masih oke, berdiskusi masih oke. Tapi kalau untuk 100% untuk kembali lagi ke arsitektur, karena aku nggak punya pressure kan di situ. Iya. Karena bukan aku juga yang pada akhirnya mengambil keputusan untuk betul. Sama jadi kritikus. Menambah beban ya. Kalau otak-atik secara langsung enggak, tapi ya kayak misalnya Mbak Safitri desainnya seperti ini ya ngasih ini gimana kalau begini. Ngasih insight gitu ya, Mari. Tapi kalau untuk kembali lagi kayaknya belum ya. Sejauh Kamu ini sampai berdebat nggak sih? Kalau desain itu dia minta apa? Mbak Dewi minta advice terus kasih terus, malah jadi berdebat. enggak. Aku enggak. Benar-benar. Biasanya terus nggak usah ceritanya. Stop. Karena orang ya Mbak Sufi kayak gini, ya kan itu insightmu ya, kan gambarku gitu ya. Oh iya Benar. Tapi seenggaknya kalau berdiskusi terhadap sebuah project is okay. Tapi untuk balik lagi kayaknya masih untuk saat ini belum ada gitu ya. Belum, kan kita nggak tahu juga, siapa tahu hati manusia berbolak-balik. Boleh nambah satu hal. Boleh. Mungkin juga masalah idealisme ya. Ketika diskusi begini, karena aku tahu, aku bisa memposisikan diri bahwa aku tuh bukan arsiteknya. Betul. Aku bukan yang bertanggung jawab akan Oke. desain ini. Aku lebih nggak kritikus. aku nggak punya tekanan di situ. Jadi aku nggak perlu memaksakan idealisme aku. Betul. Tapi kan kalau aku sebagai arsitek kan lain. Ya ini cukup. Aku akan memperjuangkan sekuat mungkin. Betul. Dan itu bisa muncul pemikiran seperti itu karena Mas sudah pernah ada di posisi itu, gitu. Tapi kalau ibaratnya orang awam yang memakai jasa arsitek mungkin agak, aku maunya gini kok, enggak, ini kurang bagus kok, gitu ya. Itu perlunya edukasi dan berdiskusi dan ngobrol tadi, gitu. Jadi lebih enak gitu. The last but not least, ya kan, tadi kita sudah ngebahas dulunya sama-sama arsitek, terus Mas Gali sudah memilih sesuatu yang lebih enjoyable mungkin dalam kehidupannya, yaitu menjadi ilustrator gitu. Tapi Mbak Safitri masih membuat bangunan-bangunan gitu, desain-desain rumah yang ada di luar sana, dan juga masih banyak project-project yang akan coming soon gitu. Ada kepikiran nggak sih atau keinginan nggak sih buat project tapi berdua gitu, nggak sendiri-sendiri gitu? Iya, ya ada sih kalau Kami beberapa kali terlibat di pameran yang sama. Oke. Iya, benar. Oh, tapi itu dalam pameran gitu ya? Kemarin ini ya terakhir itu ya. Iya, kemarin GIK kemarin itu. GIK. Kita pameran bareng sih. Tapi kalau project terlibat di pameran yang sama. Di pameran yang sama. Ya. Kan kayak ada di pameran yang sama. Jadi kalau project bareng pernah nggak sih kayak siapa tahu Mbak itu pengen bikin apa sih namanya? Galeri, betul. Bikin galeri, nanti Mas Gali yang ngisi nih dengan karya-karya Mas Gali gitu. Oh, ya kayak arsitekturalnya, terus Mas Gali yang filmnya gitu. Itu sudah beberapa kali diusahakan ya, tapi maksudnya belum terwujud sih. Oke. Kalau yang sifatnya kayak gitu, cuman
beberapa kali memang kita mengusahakan misalkan ada bangunan arsitekturalnya ini misalkan ya, terus ada possibility untuk mengisi artworknya gitu. Nah itu karena kan itu biasanya di penawaran yang berbeda ya kan, jadi Infonya ya itu beda walaupun nanti uangnya tetap masuknya harusnya ke kanal yang sama. Oh ya kan? betul. Namanya di sini nanti. Kanal yang Iya. sama. Terlihat dari senyum Mas Gali yang pressure harus mengisi kanal itu ya. Oke. Nah itu ya, tapi sejauh ini belum sih, Belum. Tapi memang itu beberapa kali kita usahakan sih supaya misalkan kalau ada bangunan arsitektural ada possibility untuk Buat ngisi. isi artworknya Betul, gitu, betul. ditawarkan ke beliau. Oke. Ya, mungkin dari pemirsa nanti ada yang punya ide. bisa. Pengen buat sebuah, mungkin nggak cuma gedung, mungkin nggak cuma perkantoran, tapi pengen rumah yang Iya. sebuah package gitu, ada huniannya, kemudian ada artworknya, kemudian ada bangunannya juga. Kalau bahan bangunannya di Geomat, kalau namanya ke Mas Fitri, artworknya ke Mas Gali gitu. Saya kebagian apa? Publikasinya Oh, Pak Gali kemudian nanti saya ajak untuk bedah rumahnya ya, gitu ya, bikin konten gitu. Oke. Tapi harapan kedepannya akan ada Iya. itu. Tapi kalau yang udah pasti ada pameran bersama ke depannya. yang dalam waktu dekat ini Kalau ada. kalau waktu dekat belum ada ya. Kalau aku sih rencana tahun depan insya Allah pameran tunggal. Oh, oke. Karena Di Indonesia atau? iya di Indonesia, cuma memang belum tahu pastinya kapan atau gimana ya. Oke. Tapi memang kayak rencana ngepasin pas Piala Dunia tuh aku harus bikin pameran tunggal. Oh, oke. Karena momennya pas ya, Oke. Kalau dari Mbak Safitri ke depannya apa nih yang paling dekat proyekan? proyekan kalau yang sekarang ya sedang dilakukan ya proyek arsitektural sama ada proyek udah mulai bikin commission lukisan beberapa gitu. Nah itu yang menyelesaikan yang di depan mata, ada beberapa commission lukisan sama proyek rumah tinggal ada sama proyek arsitektural beberapa. Oke. Jadi udah ada beberapa proyek Iya. yang berjalan, kemudian ada yang ongoing juga. Terus kalau dari Mas Gali akan membuat pameran tunggal gitu. Kita doakan bersama-sama tentunya biar semuanya lancar ya kan, dari Mas Gali apapun yang sekarang menjadi hobi, siapa tahu jadi profesi juga atau apapun itu ke depannya semoga lancar. Mbak Safitri juga lancar tentunya. Semoga aku tunggu karya kolaborasinya. Siapa tahu bisa membuat bangunannya dan mengisinya gitu ya. Kita tunggu pokoknya gitu. Tapi sebelumnya kalau pengen lihat-lihat nih, mungkin yang ada yang tertarik untuk mendesain rumah atau pengen lihat-lihat dulu hasil karya, bisa ke sosial media kemana nih Mbak Safitri? Bisa ke Instagram aja di Safitri Kumala Dewi. Oke, di situ ada hasil gambar-gambarnya ataupun hasil Kalau yang itu lebih ke lukisannya. Oke. Misalnya kalau nanti karya arsitekturalnya bisa ke SKD Arsitektural. SKD Arsitektural. Oke. Nanti ada di deskripsi lah ya. Nanti kita akan insert di deskripsi. Kalau dari Mas Gali nih, kalau pengen melihat keseharian Mas Gali dan juga hasil karyanya kemana? Iya kan, itu bisa di Instagramku itu @gali_satr. Gali Satr. Oke. Kalau dari Pak Bondan, tadi kan dari belajar arsitektur. Kalau ada yang pengen tahu lebih lanjut, siapa tahu ada adik-adik mahasiswa yang lagi nonton atau yang masih SMA bahkan pengen tahu arsitek itu apa, bisa ke mana nih? Jadi kita punya channel itu YouTube Belajar Arsitektur namanya gitu kan. Sama juga di Instagram namanya sama. Oke, belajar arsitektur. Di YouTube juga ada ya? Oke. Dan juga tentunya kalau pengen tahu, tadi kan kita ngebahas sedikit product setnya ada apa aja, terus apakah ada promo apa atau ada teknologi apa yang terbaru, gitu juga bisa follow sosial medianya dari Geomat tentunya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih tentunya buat Mbak Safitri dan juga Mas dan juga yang udah memberikan waktunya. Tepuk tangannya dong. Ya, ada 7.200, makasih buat Mas Gali juga Mbak Safitri sekali lagi. Terima kasih buat Pak Bondan juga yang sudah hadir dan juga membersamai saya untuk ngobrol-ngobrol.